Kebijakan pemerintah pusat yang menaikkan harga bahan bakar minyak sangat berdampak terhadap nelayan di Jember Selatan, termasuk di Kecamatan Puger, Jember. Tingginya biaya operasional sering tidak sebanding dengan hasil yang didapatkan. Apalagi stok BBM di TPI Puger sangat terbatas dan sering tutup sehingga banyak jerigen yang menumpuk. Kondisi ini tentu sangat mempersulit kaum nelayan sehingga mereka terpaksa jarang melaut. Sebagai efek domino, pemasukan para pedagang ikan juga terkena imbas karena stok tangkapan ikan berkurang drastis. Mereka berharap pemerintah mengkaji ulang kebijakan harga BBM karena perekonomian masyarakat Indonesia masih belum pulih sepenuhnya dari 2 tahun masa sulit akibat pandemi COVID-19. Pengaruhnya juga banyak yang nggak kerja, apa demi kerja, soalnya ditutup. Suaranya ditutup ya, Bu? Tutup. Nangis ya sampai nelayan nih. Dan dikasih data. Biasanya 6.000, sekarang 10.000. 10.000 ya, Bu? Ya. Bu, dengan naiknya harga BBM ini pengeluarannya banyak ya, Bu ya? Oh, banyak sekali. Asalkan ongkosnya 1 juta, sekarang 1.300.000. 1.300.000 itu ya. Dari Puger, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV, melaporkan. Dalam aksi ini, ratusan mahasiswa yang mengatasnamakan dirinya Aliansi Cipayung Plus melakukan aksi long march dari WU UNED menuju bundaran depan kantor DPRD Jember. Sempat terjadi aksi saling dorong antara mahasiswa dan petugas saat para mahasiswa memaksa masuk ke kantor DPRD Jember. Menurut David Rizal Firmansyah sebagai koordinator lapangan menyampaikan, aksi yang dilakukan hari ini didasari kajian yang mendalam dengan tuntutan menolak kenaikan harga BBM subsidi dan non-subsidi. Saat ini pemerintah dinilai telah sengaja membodohi dan menyalahi rakyat karena ada kebijakan tidak berintegrasi dengan kepentingan rakyat. Apalagi kondisi ekonomi masih semrawut dan belum baik. Dengan kenaikan BBM saat ini otomatis akan berdampak ke semua sektor, salah satunya yaitu kebutuhan bahan pokok. Jadi aksi yang kita lakukan hari ini bergabungan dari beberapa elemen mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Cipayung Plus Jember. Ada KMADI, GMNI, IMM, kami, HMI, PMII, dan LMND. Nah, di sini ada beberapa tuntutan kami yang terfokus pada salah satunya kita mengkritik bagaimana pemerintah menaikkan harga BBM yang itu akan secara langsung berdampak pada komoditas yang ada pada masyarakat. Hal yang kedua, kami mengkritik bagaimana pemerintah seharusnya bisa mengaudit atau memonitoring kinerja BPH yang sejauh ini tidak maksimal. Kenapa kami bilang seperti itu? Karena BPH sebagai lembaga pengawas dan sebagai lembaga penyelenggara pendistribusian BBM, namun faktanya hingga kini masih banyak mafia rente yang menikmati subsidi yang seharusnya pada masyarakat kecil. Ini saya bacakan beberapa pokok tuntutan yang akan jadi tuntutan kami. Yang pertama, menolak harga BBM, kenaikan harga BBM dan tarif dasar listrik. Yang kedua, mendesak pemerintah pusat untuk mengevaluasi kinerja BPH Migas. Yang ketiga, mendesak pemerintah pusat untuk segera memberantas pemberi rente. Yang keempat, tunda proyek strategi nasional yang tidak berpihak kepada rakyat untuk dialihkan kepada subsidi BBM dan segera membangun energi terbarukan. Dalam aksi unjuk rasa ini sempat terjadi perdebatan lantaran ratusan mahasiswa ini ingin menyampaikan tuntutannya di ruangan sidang paripurna. Namun hal itu ditolak oleh Ketua DPRD Itkon Syauki karena ruangan sidang paripurna sedang dalam proses renovasi. Ya karena peserta aksi ini menginginkan mereka menyampaikan aspirasi itu di ruang sidang paripurna. Akhirnya agar agar supaya semuanya sama-sama mengetahui, kami ajak ketua-ketua itu ke atas untuk menyaksikan sendiri bahwa ruang paripurna DPRD sedang direnovasi dan renovasinya sudah berjalan sekitar 2 bulan. Jadi bukan ujuk-ujuk renovasi hari ini, enggak. Sudah 2 bulan dan alhamdulillah adik-adik mahasiswa semuanya aliansi ini memahami itu dan akhirnya kami menandatangani fakta integritas itu di halaman kantor DPRD sebagaimana disaksikan oleh teman-teman semua. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Masuk boleh saya kancah hanya lelucon aja di dalam.
puluhan petani melakukan aksi unjuk rasa petani di depan kantor Pemkab Jember. Dalam tuntutannya, para petani meminta agar Pemkab membantu petani untuk pengurusan SHM bagi para petani, khususnya di wilayah hutan bagian Jember Timur. Koordinator aksi Asnudin mengatakan, kedatangan ke Pemkab adalah menuntut pelaksanaan gugus tugas reforma agraria atau GTRA, agar benar berjalan sesuai aturan yang berlaku. Karena dengan adanya GTRA, petani di wilayah hutan bisa lebih mudah untuk mengurusi SHM. Menuntut pelaksanaan GTRA yang benar-benar sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang ada. Tuntutannya Pak, apa saja Pak? Tuntutannya masyarakat kami yang mengelola wilayah hutan harus mendapatkan hak tertinggi, yaitu sertifikat hak milik. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. BMKG dan BNPB terus mengingatkan tentang potensi megatrust yang merupakan jenis gempa antar lempeng terkuat di bumi, sehingga dapat menghasilkan energi sangat besar dan tsunami di garis pantai selatan Jawa, yang memang sangat dekat dengan lempeng Samudra Hindia dan lempeng Eurasia. Di Jember, Kemensos RI bersama Tagana mengadakan kegiatan simulasi kampung siaga bencana di Wataulo, Kecamatan Ambulu, Jember, yang diikuti oleh 250 peserta dari unsur kepala dusun sekecamatan Ambulu, para relawan, dan juga para siswa. Dalam kegiatan yang juga dihadiri langsung oleh Bupati Jember bersama jajarannya dan Muspika Ambulu ini, semua peserta mengikuti peragaan penanganan saat terjadinya bencana gempa bumi dan alam tsunami. Menurut Bupati Jember Hendy Siswanto, kegiatan ini sangat penting untuk dipahami oleh masyarakat Jember, utamanya Jember Selatan, agar bisa meminimalisir risiko apabila terjadi bencana alam. Di Jember cukup setiap akhir tahun kita terjadi banjir ya, terutama banjir. Dan ini kan yang di selatan adanya informasi dari BNPB terjadinya megatrust ya, megatrust tsunami. Dan itu bagian dari analisa dari BNPB. Namun kita tetap harus siaga untuk hal itu. Dan untuk banjir akhir tahun, tiap akhir tahun itu akan terjadi, dan itu mudah-mudahan tidak terjadi. Dan mitigasi juga kami lakukan kepada masyarakat harus siaga. Dari Ambulu, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Kenaikan bahan bakar minyak belum seminggu ini makin terlihat dampaknya dari berbagai lini. Salah satunya tarif transportasi umum bus antar kota terpaksa dinaikkan. Meski hingga saat ini Kementerian Perhubungan belum secara pasti memberikan kebijakan penyesuaian tarif bagi transportasi angkutan umum, sejumlah bus di Terminal Tawang Alun Jember sudah mulai menaikkan tarif sendiri. Salah satunya bus Patas jurusan Jember Surabaya ini yang memilih menaikkan harga di angka Rp120.000 yang sebelumnya dengan tiket Rp100.000. Sempat bertahan di tarif Rp100.000 pasca ditetapkannya harga BBM, namun hal itu tak bertahan lama. Naik Rp20.000 antara Jember Surabaya, untuk Jember Probolinggo naik Rp10.000 jadi Rp60.000. Untuk Surabaya Rp120.000. Untuk penumpang seperti apa? Penumpang memang agak berkurang, agak sepi penumpangnya. Nampaknya itu dari kenaikan harga BBM tarif juga naik, penumpang agak sepi. Bahkan banyak penumpang yang ngeluh, jadi kita harus juga sama-sama menyadari antara bis sama penumpang, kita harus selalu konsultasi terus. Sementara animo penumpang hingga kini terbilang normal, serta ratusan armada bus tetap beroperasi seperti biasa. Menurut Koordinator Pelayanan Terminal Tipe A Tawang Alun Jember Pujiono, hingga kini belum dapat memastikan kenaikan tarif sebab masih menunggu keputusan Pergub. Untuk di Terminal Tawang Alun perlu kami beritahukan, sampai saat ini masih kondisi normal-normal saja. Terkait data yang kami terima di bagian data Terminal Tawang Alun, itu untuk operasional bis tiap harinya masih normal, yaitu berkisaran 135 sampai 140. Dari pantauan tiket Pak, tarif Pak, seperti apa Pak? Sesuai informasi yang kami peroleh dari rekan-rekan yang beroperasi di lapangan, itu kabarnya ada kenaikan. Cuman kenaikan itu kan masih belum fix. Jadi kita menunggu fix yang dari peraturan gubernur. Nantinya kita akan ajuan tarif itu dari peraturan gubernur Jawa Timur. Di sisi lain, tarif angkot atau angkutan kota juga menyusul naik dengan tarif mulainya Rp5.000 kini menjadi Rp7.000. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Ya pemirsa,
pemirsa, pasca ditetapkannya kenaikan harga BBM subsidi dan non-subsidi, hingga kini menuai respon sejumlah aksi penolakan terhadap kenaikan harga tersebut. Seperti pada hari ini pemirsa, Jumat 9 September 2022, bisa kita saksikan bersama bahwa sampai saya saat ini sedang berlangsung aksi demo yang dilakukan oleh mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM se-Kabupaten Jember, di mana pemirsa masa aksi yang memadati sepanjang jalan di depan gedung DPRD kali ini, mereka terus berorasi menyuarakan penolakan kenaikan harga BBM yang dinilai sangat memberatkan masyarakat. Aksi demonstrasi ratusan mahasiswa ini dilakukan oleh Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM se-Kabupaten Jember. Mereka menuntut beberapa poin, utamanya mendesak pemerintah untuk menarik kebijakan pemotongan subsidi BBM. Masa aksi tergerak dari titik kumpul menuju depan gedung DPRD Jember yang kemudian melakukan orasi di sekitar bundaran DPRD. Masa aksi tersebut akhirnya diperbolehkan masuk dan menyampaikan aspirasinya di halaman depan gedung DPRD Jember. Mahasiswa menilai kebijakan pemerintah dalam memotong subsidi BBM merupakan hal yang tidak tepat, karena akan semakin menyengsarakan rakyat sebab harga-harga kebutuhan pokok akan semakin mahal. Aksi unjuk rasa tersebut dijaga ketat oleh ratusan aparat kepolisian setempat. 1. Pemerintah telah sewenang-wenang melimpahkan beban kepada rakyat. 2. Pemerintah telah gagal melaksanakan mandat rakyat dalam pengelolaan minyak bumi sebagai sumber daya alam kekayaan negara. 3. Pemotongan subsidi BBM jenis Pertalite dan solar serta menaikkan harga Pertamax adalah kebijakan yang tidak tepat dan hanya membebani rakyat. 4. Menolak kebijakan pemotongan subsidi dan kenaikan harga BBM di tengah pemulihan perekonomian nasional. Ya pemirsa, sampai saat ini masih berlangsung aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa, di mana yang tadinya mereka berkumpul dan berorasi di sekitaran bundaran DPR, namun kini mereka sudah diizinkan masuk untuk menyampaikan orasi di depan gedung DPRD atau tepatnya di halaman gedung DPRD Jember. Nah, unjuk rasa yang menolak kenaikan harga BBM ini berlangsung secara aman dan tidak ricuh. Dari Jember, Primakin KDKJ melaporkan. Di pasar tradisional Semboro, para pedagang dan pembeli terus mengeluhkan kenaikan harga BBM karena menyebabkan ongkos angkutan dan harga bahan pangan mengalami peningkatan. Saat ini harga daging ayam di pasar tradisional Semboro naik dari Rp29.000 menjadi Rp32.000 per kilogram. Komoditas cabai merah naik sebesar Rp10.000 dari harga Rp40.000 menjadi Rp50.000 per kilogramnya. Menurut pedagang, kenaikan harga BBM juga berdampak pada berkurangnya daya beli masyarakat. Pak, ikut naik Pak. Apa saja Pak ini Pak yang naik Pak? Ya ikan ajem, terus lombok. Lombok berapa sekarang Pak? Lombok itu sekarang 50 Pak, ngecer Pak. Kemarin 45. itu lombok besar ya Pak? BBM naik pengaruh, semua barang-barang naik. Dengan adanya kenaikan BBM semua ikut naik Pak ya? Kenaikan BBM. Tapi daya beli masyarakat bagaimana menurut Bapak? Menurun Pak. Menurun Pak? Iya. Di sisi lain, komoditi sayuran seperti terong dan tomat justru mengalami penurunan harga secara signifikan. Harga terong turun dari Rp5.000 menjadi Rp3.000 per 10 buah. Harga tomat turun dari Rp8.000 menjadi Rp2.000 per kilogramnya atau turun sebesar Rp6.000. Turunnya harga terong dan juga tomat ini disebabkan oleh suplai yang melimpah dari petani. Dari Semboro, Sugito Jember 1 TV melaporkan.